Skandal dan kutukan Justin Hubner meledak, sejarah menantang timnas sepak bola. Pada akhirnya bukan hanya tentang gol dan trofi, ia juga tentang harga diri, tentang bagaimana seorang pemain bertahan di tengah keraguan, dan bagaimana sebuah tim nasional mencoba memutus lingkaran sejarah yang terlalu lama membelenggu. Di Eropa, satu bek berdiri melawan sistem. Di Asia Tenggara, satu pelatih berdiri melawan kutukan. Kasus yang oleh media Belanda disebut Paspoortgate sempat mengusik ruang ganti banyak klub. Semua bermula dari laporan NAC Breda yang mempersoalkan status administratif Dan James setelah kekalahan telak 0-6 dari Go Ahead Eagles. Masalahnya bukan soal permainan di lapangan, tapi soal paspor, soal kewarganegaraan yang berubah, soal izin kerja, soal gaji pemain non-Uni Eropa. Laporan itu sampai ke meja KNVB dan dampaknya menjalar. Lebih dari 20 pemain keturunan dari Indonesia, Suriname, hingga Cape Verde ikut terseret. Latihan dihentikan, pertandingan dilewatkan, dan sepak bola untuk sesaat terasa kehilangan maknanya. Salah satu yang terdampak adalah Justin Hubner. Bek timnas Indonesia itu diparkir, bukan karena kesalahan di lapangan, tapi karena administrasi yang diperdebatkan. Namun setelah investigasi, KNVB menyatakan para pemain tidak bersalah. Hubner kembali bermain, dan ironi pun terjadi. Laga comeback-nya justru menghadapi NAC Breda. Skor berakhir 1-1. Tapi yang paling tajam malam itu bukan tackle Hubner, melainkan kata-katanya. Hubner tidak berbicara sebagai korban. Ia berbicara sebagai pesepak bola yang merasa sepak bola telah diseret terlalu jauh dari esensinya. Sindiran itu bukan soal dendam, melainkan soal batas. Apa urusan klub lawan dengan paspor pemain? Apa relevansinya administrasi ketika permainan sudah selesai di atas rumput hijau? Dalam satu kalimat, Hubner menyentil luka yang lebih dalam, bahwa kekalahan besar tak seharusnya ditutup dengan laporan meja hijau. Biarkan kami bermain sepak bola, kata Hubner. Kalimat sederhana tapi berat, karena di baliknya ada minggu-minggu tanpa latihan, ada karir yang nyaris terhenti, ada identitas yang dipertanyakan. Malam itu, bagi Hubner, bukan sekadar kembali bermain. Itu adalah bentuk perlawanan sunyi, bahwa ia masih berdiri, masih pantas berada di lapangan. Namun perjuangan sepak bola Indonesia tidak hanya berlangsung di Eropa. Di Asia Tenggara pertarungan lain sudah menunggu, lebih panjang, lebih emosional, dan jauh lebih historis. Piala AFF 2026 akan kembali digelar. Turnamen yang bagi Indonesia bukan sekadar kompetisi, tapi cermin luka lama. Sejak 1996, 6 final telah dilewati. 6 kali pula timnas Indonesia berhenti sebagai runner-up. Sebuah kutukan yang diwariskan lintas generasi. Kini tanggung jawab itu berada di tangan John Herdman, pelatih yang pernah membawa Kanada ke Piala Dunia 2022. Nama besar, ekspektasi besar. Namun AFF 2026 datang dengan keterbatasan. Turnamen ini berada di luar kalender FIFA. Pemain-pemain Eropa hampir pasti absen. Tak ada Jay Itzas, tak ada Kevin Dix, tak ada Calvin Verdonk. Herdman dipaksa menoleh ke dalam negeri, ke liga lokal, ke pemain-pemain yang selama ini menunggu kepercayaan penuh. Disinilah ujian sesungguhnya, bukan soal strategi, tapi soal keberanian memilih. Nama-nama seperti Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Jordi Amat, Beckham Putra, hingga Tom Haye diproyeksikan menjadi tulang punggung. Pengamat menilai peluang Indonesia tetap terbuka. Asia Tenggara bukan Eropa. Kualitas lokal, jika dipoles dengan benar, cukup untuk bersaing. Dan Herdman paham itu. FIFA Matchday Juni akan ia manfaatkan bukan sekadar uji coba, tapi seleksi mental. Dari Belanda hingga Asia Tenggara, cerita ini menyatu dalam satu benang merah. Tentang bertahan, tentang melawan keraguan, tentang menunggu waktu yang tepat untuk membuktikan diri. Justin Hubner telah kembali berdiri di lapangan dengan kepala tegak. John Herdman akan segera berdiri di pinggir lapangan, menantang sejarah. Dan sepak bola Indonesia seperti biasa berjalan di antara luka lama dan harapan baru. Percaya bahwa suatu hari perjuangan panjang itu akan menemukan akhirnya.